اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لك بخير الليلة وكل ليلة من شهر رمضان وتقى وتلقى ونقضى وأجر وأجر ومن من النار. فجعلنا اللهم ووالدينا والحافظين ووالديهم وجميع المسلمين من تقاك ومن من شرك ومن جرك ومن بنائك من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أجرنا من النار السالمين. وادخلنا الجنة آمنين. واقنا شر مصائب الدنيا والدين وارحمنا نظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر أمتنا سيدنا محمد. اللهم اغفر أمتنا سيدنا محمد. اللهم اغفر أمتنا سيدنا محمد. واجعلنا اللهم ووالدينا والحافظين ووالديهم وجميع المسلمين من خيار من شر محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وسلم بجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان في هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. Hukum zakat fitrah. Iya, hukum zakat fitrah. Gitu ya. Waktu ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ada 5 kata ulama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah itu waktunya dibagi menjadi 5. Ada kalanya waktu jawaz dari mulai boleh. Terus kedua namanya waktu afdal. Yang ketiga namanya waktu fadilah. Yang keempat namanya waktu makruh. Yang kelima namanya haram. Tentu ya. Yang pertama waktu wajib, yaitu apabila seseorang berada masih hidup pada sebagian dari bulan Ramadan dan Syawal. Nah, kalau waktu wajib artinya apa? Waktu wajib itu wajib bagi dia untuk melakukan zakat fitrah kapan? Kalau dia sudah nututin sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Dari yang mulai sebelum Ramadan ada dan setelah Syawal masih ada. Lailatul Id, ini malam Id masih ada dia. Maka dia telah nututin sebagian dari bulan Ramadan dan nututin sebagian dari bulan Syawal, maka hukumnya wajib untuk melakukan zakat fitrah. Ya. Atas kewajiban seorang untuk melakukan zakat adalah dari hari terakhir bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Dari batas terakhir di bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari, ya. 2 waktu fadilah utama. Waktu yang utama adalah mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari raya. Yaitu setelah kita salat subuh dan sebelum kita salat Idul Fitri, itu yang paling utama. Cuman mungkin sebagian orang kalau kita di Madinah itu mau tidak mau kita kalau mau salat Id di Masjid Nabawi harus kita berangkat dari jam 1 malam. Dari jam 12:30. Kalau enggak kita tidak dapat tempat di dalam. Ditutup itu pintu sebelum adzan subuh 1 jam sudah ditutup full. Nah, kesulitan juga kalau kita suruh mengeluarkan di waktu apa? Di waktu setelah subuh dan sebelum salat Idul Fitri. Jadi, karena itu yang salat itu sampai sekian kilo di belakangnya masjid. Sekian kilometer itu semua orang salat ikut dengan di depannya masjid sekian kilometer. Itu karena apa? Karena kebanyakan penduduk Jeddah, Mekah, semua rata-rata kepingin salat Id bersama Rasulullah di Madinah. Hatta Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, beliau setiap tahun dalam keadaan sudah sakit, dalam keadaan sudah tidak bisa gerak dari ranjangnya, tetap kalau hari Idul Fitri, malam Idul Fitri harus dibawa ke Madinah. Setelah sholat Id baru kembali lagi ke Jeddah. Yang tujuannya hanya semua supaya bisa sholat Id bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, dalam keadaan semacam itu kita misalnya sekarang sholat Id, kalau kita tidak berangkat sebelum adzan subuh misalnya dan lain-lain, kita tidak nututin tempat di dalam masjid.
bagaimana kita bisa mengeluarkan zakat fitrah di waktu yang fadilah? Ya kita letakkan zakat fitrah itu tadi di tangannya orang fakir, kemudian kita ambil nomor HP-nya dia. Ketika setelah adzan subuh, kita pertama kali meletakkan ke dia dengan dasar titipan, nitip ke dia. Setelah adzan subuh, kita telepon dia, itu beras yang di tangan nitip buat inti zakat fitrahnya. Nah. Jadi supaya apa? Bisa mengeluarkan di zakat fitrah di waktu yang sangat fadilah, sedangkan posisinya di mana dia? Di masjid, tidak perlu keluar dari masjid ini. Atau kalau Anda di hari pertama di bulan Ramadan boleh. Misalnya sekarang malam ini Anda mengeluarkan zakat fitrahnya boleh. Karena dari hari pertama di bulan Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai hari ke-30. Cuman yang lebih utamanya kapan? Yang lebih utamanya adalah setelah sholat subuh di hari Idul Fitri dan sebelum sholat Id. Itu yang paling utama. Kalau tidak mampu katanya ulama, paling minimnya malam Idul Fitri. Malam apa? Idul Fitri. Itu setelah ghurubus syams ya. Yaitu setelah terbit fajar dan sebelum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Nah. Dan yang lebih afdal adalah zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat subuh. Sholat subuh kan ya. Jika waktu jawaz diperbolehkan bagi seorang untuk mengeluarkan zakat fitrah di hari pertama dalam bulan Ramadan. Ya, dari hari pertama. Pertama kali malam Idul Fitri, malam Ramadan, malam pertama bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrahnya. Boleh, boleh. Itu ya. Cuman kalau terbukti nanti meninggal sebelum Idul Fitri, terbukti dan tidak wajib apa? Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dan boleh narik kembali dari fakir miskin yang telah dikasih. Karena terbukti dan tidak wajib. Gitu. Ayo. Kalau misalnya mau ditarik ini, kecuali bagi seorang wali yang akan membayarkan zakat fitrah untuk anaknya yang belum balik atau yang tidak. Jadi kalau misalnya ada orang aba punya anak belum balik atau punya anak nasallallahu alaihi kena penyakit gila, maka hukumnya apa? Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kalau akan dikeluarkan dari hartanya dia sendiri kecuali setelah malam Idul Fitri. Dari awal Ramadan tidak boleh. Ayo. Maka tidak boleh dibayar di hari pertama, tetapi wajib ditunda sampai setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Iya. Hal ini jika zakat tersebut diambilkan atau dikeluarkan Atau dari harta mereka. sebetulnya bilang kalau akan diambilkan dari harta bayi itu sendiri, anak itu sendiri. Tapi kalau ayah akan ngasih nafkah, tidak apa-apa kapanpun. Gitu. Sekarang perlu diperhatikan. Kadang abah punya istri, punya anak, bahkan punya cucu. Gitu. Dia akan mengeluarkan zakat fitrah untuk semuanya. Apakah harus ngasih kabar atau harus izin ke mereka? Apa tidak perlu izin? Untuk istri tidak perlu izin karena wajib dinafkahin. Untuk anak yang belum balik tidak perlu izin karena wajib dinafkahin. Tapi anak yang sudah balik maka harus dikasih kabar karena tidak wajib nafkahnya bagi abah. Harus dikasih kabar kalau saya akan mengeluarkan zakat fitrah untuk kamu. Gitu, maka anaknya kata ya Pak coba. Cukup masih kabar aja. Ayo. Karena kita tidak mungkin mengeluarkan zakat fitrahnya orang lain tanpa izin diri dia. Sedangkan anak yang sudah balik ini sudah tidak wajib bagi apa untuk kasih nafkah ke dia. Jadi kita punya anak laki, punya anak perempuan. Kalau anak perempuan kita wajib ngasih nafkah dia meskipun telah balik sampai dia menikah. Tapi kalau anak laki ini wajib kita kasih nafkah dia sampai dia balik. Setelah balik tidak wajib sudah. Oke. Kenapa? Itu kebaikan orang tua. Kenapa? Kalau anak laki setelah balik bisa usahanya sendiri. Kalau anak perempuan kesulitan. Oke. Makanya dari sini apa namanya? Di sini tidak wajib bagi apa untuk kasih nafkah setelah dia masuk usia balik. Akan tetapi ihsan, kebaikan. Bahkan tariqah Syahadah Ba'alawi ini mereka tetap ngasih nafkah ke anaknya meskipun telah balik, telah punya istri, telah punya anak. Tetap kasih nafkah. Ditanggung nafkahnya itu. Banyak dari habaib begitu. Dari sudah levelnya level jad, kakek sudah hitungannya dia ini. Tapi tetap aja ngasih nafkahnya anaknya, ngasih nafkahnya cucunya. Ditanggung dia semua ini. Dia termasuk membab mengamalkan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati seorang hamba, seorang ayah yang membantu anaknya agar dia bakti kepada dia. Gitu ya. Hal ini jika zakat tersebut diambilkan dari harta mereka lain, hanya jika akan membayarnya dari harta sang wali, maka boleh dibayar dari hari pertama dalam bulan Ramadan. Ayo. Zakat fitrah tidak boleh dan tidak sah jika dikeluarkan sebelum masuknya bulan Ramadan. Oh, enggak. Dari tanggal akhir bulan Syawal, akhir bulan Sya'ban sebelum Ramadan tanggal 27 Sya'ban mau mengeluarkan zakat fitrah enggak boleh. Belum masuk. Kenapa? Oke. Sekarang kalau
mau mengeluarkan zakat fitrah di pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban mau mengeluarkan zakat fitrah, boleh apa enggak? Enggak boleh, wala. Enggak bolehnya kenapa? Hukumnya memang jelas enggak boleh, tapi kenapa enggak boleh? Hah? Ayo. Ada lagi. Hah? Kenapa enggak boleh? Hah? Coba perhatikan. Zakat fitrah itu adalah ibadah yang bergantung pada dua perkara. Perkara pertama, idraku juz'in min Ramadan. Perkara yang kedua, idraku juz'in min Syawal. Lalu terus apa hubungannya? Perhatikan. Ibadah sebelumnya itu dibagi dua. Ada namanya ibadah badaniyah, ada namanya ibadah maliyah. Kalau sudah jenisnya ibadah maliyah ini kita lihat. Ini ibadah maliyah yang punya satu sebab, apa yang punya dua sebab, atau yang punya tiga sebab. Enggak, zakat fitrah ini punya dua sebab. Oh, masuk ke sini berarti. Kalau sudah ibadah maliyah punya dua sebab, maka katanya ulama ahli usul yajuzu taqdimuha 'inda wujudi ahadi sababaiha. Ini ada ulama namanya ini zakat mal, bukan zakat badan. Zakat fitrah ini zakatul mal. Berhubungan dengan dua perkara. Punya dua sebab. Sebab yang pertama, idraku juz'in min Ramadan. Sebab yang kedua, idraku juz'in min Syawal. Lah, dengan salah satu keberadaan salah satu sebab ini maka boleh dikerjakan sudah. Tidak harus selesai dari dua sebabnya. Misalnya juga apa? Misalnya dam tamattu. Kalau kita mengerjakan haji dengan cara tamattu. Apa artinya tamattu itu? Dulukan umrah dulu. Kalau sudah selesai pakai baju dulu. Setelah selesai pakai baju berapa hari berikutnya baru ihram haji dari dalam Mekah. Itu namanya dam tamattu. Lah dam tamattu itu termasuk golongan ibadah maliyah yang punya dua sebab. Dengan pengertian apa? Dengan pengertian kita begitu selesai umroh, sudah tahallul, meskipun kita belum ihram haji, itu boleh kita keluarkan. Boleh apa? Boleh kita keluarkan damnya. Oke, Pak ya. Ini menurut pendapat yang kuat karena kaidah fikih menyatakan kullu haqqin mali ta'ala bisababin yajuz taqdimu ala hadithima la alaihima ma'an la yajuz. Sekarang hadis sababain, idraku juz' min Ramadan wa idraku juz' min Syawal. Kalau Ramadan pun sendiri sebab yang pertama belum dia dapatkan. Dia mau dikeluarkan di bulan Sya'ban, tidak boleh. Dua sebabnya. Sebab dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dua. Idraku juz'in min Ramadan wa idraku juz'in min Syawal. Kalau dua-duanya masih belum didapatkan, belum dilakukan, tidak boleh dikeluarkan di sini. Misalnya mau mengeluarkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, boleh keluarkan? Tidak boleh. Kenapa? Karena dahuluin dari dua sebabnya sekaligus. Jadi ya. Artinya seluruh hak yang berhubungan dengan harta yang bergantung kepada dua sebab, maka boleh dilakukan setelah terdapatnya salah satu dari dua sebab tersebut. Dan tidak boleh dilakukan jika dua sebab tersebut belum ada. Dua sebab yang dimaksud dalam kewajiban mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama masuknya bulan Ramadan, yang kedua masuknya bulan Syawal. Nah. Yang keempat waktu makruh. Waktu yang dimakruhkan dalam mengeluarkan zakat fitrah yaitu jika menunda mengeluarkan zakat dari setelah sholat sunnah Idul Fitri. Jadi ada namanya waktu afdhaliyah sampai kan sholat Id kan. Nah setelah sholat Id sampai adzan maghrib ini namanya waktu makruh. Kecuali kalau ada uzur baru tidak makruh. Kalau setelah huruf Id adzan maghrib mau hari kedua Syawal itu haram sudah. Jadi qadha. Jadi qadha. Sebagian orang meyakini kalau selesai salat Id halas qadha, bukan. Tetap ada sampai adzan maghrib di hari Idul Fitri 1 Syawal. Kalau sudah adzan maghrib dari dikeluarkan masih ada zakatnya, maka wajib, bukan arti halas keluar, enggak, tetap wajib dikeluarkan. Cuman termasuk qadha. Dosa kalau tanpa udzur, tanpa darurat. Dosa kalau tanpa darurat. Jadi kita punya waktu, saya perhatikan ya. Waktu yang pertama namanya dari mulai awal Ramadan sampai adzan maghrib malam Idul Fitri. Itu namanya waktu jawaz. Dari mulai malam Idul Fitri halas termasuk waktu wajib di sini. Karena itu juz' min Ramadan, juz' min Syawal. Cuman lebih utama dikeluarkan setelah salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri. Nah setelah salat subuh sampai adzan maghrib namanya waktu karaha. Dari mulai adzan maghrib sampai hari-hari berikutnya namanya qadha, waktu haram.
Ayo. Sampai sebelum terbenamnya matahari pada hari tersebut, kecuali jika terdapat maslahat kepentingan seperti menunggu kerabat yang akan menerima zakat. Dia punya zakat fitrah. Kalau dikeluarkan sebelum azan subuh, tidak dapat kecuali orang ajnabi, bukan keluarganya dia, tapi ada keluarga dia tidak mampu, dia mau dikasihkan zakatnya ke keluarganya dia, lebih utama. Kalau kita punya zakat fitrah, lebih utama kasihkan ke kerabat kita yang tidak mampu, lebih utama daripada kasihkan ke orang lain. Selama kerabat kita itu bukan sayyid atau syarifah. Kalau kerabat kita syarifah atau syarifah, tidak boleh menerima zakat. Asal mereka kelompok yang tidak boleh dari syariat untuk menerima zakat. Ya. Atau orang fakir yang soleh, maka hukumnya. Atau bukan kerabatnya dia, cuman anak punya tetangga ini orang fakir, dia orang soleh, manfaat untuk umat. Sedangkan dia keadaannya tidak mampu. Anak kasihkan zakat fitrahnya ke dia lebih utama daripada kasihkan orang lain. Kita sama-sama mengeluarkan 3 kilo, cuma 3 kilo mau dikasihkan siapa? Ini pahalanya beda-beda. Ada pahala 10, ada pahala 100, ada pahala 900, ada pahala 9.000, ada pahala 900.000. Ini sama-sama 3 kilo mau kita keluarkan. Lihat dulu sampai mau dikasih. Itu pengaruh nanti ke bagian pahala. Ya. Maka hukumnya adalah tidak makruh untuk ditunda. Tidak makruh untuk ditunda, ya. Waktu yang kelima, waktu haram. Waktu yang diharamkan adalah mengeluarkan zakat fitrah, yaitu jika menunda mengeluarkan zakat fitrah sampai terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Kecuali jika terdapat halangan uzur, maka boleh ditunda dan hukum zakat fitrahnya adalah qadha, tetap wajib dibayar dan tidak berdosa. Seperti seseorang yang belum sampai hartanya kepadanya atau tidak mendapatkan fakir miskin. Nyari di fakir miskin tidak apa-apa. Nyari fakir miskin muter-muter di kampungnya dia tidak dapat semuanya agniya misalnya. Ini mustabad ini zaman sekarang. Zaman sekarang di kampung manapun, di kota manapun, di negara manapun ada fakir miskin ini. Untuk misalnya kalau tidak dapat ini ma'dzur dia. Mau kemana dia? Ayo. Syarat mengeluarkan zakat fitrah. Lah, sekarang perlu masalah penting. Perhatikan ya. Kita punya namanya zakat harta, kita namanya punya zakat fitrah, zakat badan. Zakat dibagi berapa? 2. Zakat badan sama zakat fitrah. Baik. Apa bedanya? Kalau zakat harta itu wajib kita keluarkan di posisi harta meskipun kita beda kota sama dia. Misalnya gimana? Ana misalnya punya harta misalnya di Jakarta, tapi anaknya tinggal di Balung. Anak keluarkan zakatnya di mana? Wajib bagi anak keluarkan zakat di Jakarta, tidak boleh di Balung. Karena zakat harta. Tapi kalau zakat badan, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan di mana inti berada pada malam Idul Fitri. Anak misalnya penduduk Jakarta misalnya, cuman malam Idul Fitri ziarah ke Balung, misalnya ini. Mengeluarkannya di mana? Di Jakarta atau di Balung? Di Balung. Tahu bedanya antara zakat harta sama badan? Ini al-ibrah fi zakatil mal bi mawdhi'il mal. Wal ibrah fi zakatil badan bi mawdhi'il badan 'inda ghurub asy-syams lailatul 'id. Jadi di posisi mana kita lihat? Lah, kalau sudah kita tahu hukumnya begini, status hukum fikihnya itu harus kalau zakat harta harus di posisi hartanya. Misalnya anak punya 40 kambing di Yaman. Zakat kambing 40 kambing, 1 kambing. Di mana anak keluarkan? Di Indonesia atau di Yaman? Lah, di Yaman harus. Karena zakat harta, bukan zakat badan. Tapi kalau zakat badan harus anak keluarkan di tempat posisi anak nututi lailatul id. Di mana anak keluarkan? Kalau sebelumnya belum anak keluarkan misalnya. Sebelumnya belum anak keluarkan. Pas malam Idul Fitri, anak subhanallah waktu itu di Surabaya. Padahal tiap hari di Balung. Di mana anak keluarkan? Anak keluarkan di Surabaya. Jadi, kenapa? Karena al-ibrah fi zakatil fitrah bi mawdhi'il badan al-insan waqtil ghurub. Baik, kalau kita tahu ini sekarang masalah ini, tanya. Kalau misalnya zakat fitrah, zakat harta mau dipindah dari posisinya. Misalnya anak punya harta di Yaman, terus anak wakil zakatnya di Indonesia. Atau zakat badan, zakat fitrah. Anak mesti lailatul id di sini, tapi anak punya kerabat di misalnya di mana di Jember atau di Indonesia dimanapun posisinya di Surabaya dimanapun, dia tidak mampu, mau anak pindah ke sana zakatnya, boleh tidak? Menurut pendapat yang kuat dalam hadis Imam Syafi'i haram dan tidak boleh. Tapi ada pendapat yang kuat juga, ini bukan pendapat yang mu'tamad, tapi pendapat kuat juga, diantaranya yang difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Ujal Al-Yamani mengatakan boleh untuk dipindah kemanapun. Imam Ibnu Ujal Al-Yamani ini beliau berfatwa 3 masalah yang berhubungan dengan zakat
Yang bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, cuma beliau berkata kalau seandainya Imam Syafi'i masih hidup dan lihat keadaan kita sekarang, dia niscaya Imam Syafi'i akan fatwa dengan fatwa ini. Apa dia punya 3 masalah pertama? Pertama mengatakan boleh mindah zakat dari satu kota ke kota yang lain. Yang kedua, boleh zakat itu boleh dikasihkan kepada satu golongan, meskipun tidak harus 8 golongan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin 'alaiha, sampai akhir. 8 golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8. Dia mengatakan boleh dikasihkan 1. Yang ketiga, dia boleh mengatakan dikasihkan 1 orang dari 1 golongan tersebut. Dan sedangkan Imam Syafi'i mengatakan paling minimnya per golongan 3 orang. Dia mengatakan boleh 1. Ini termasuk ikhtiarat salah satu ulama Syafi'iyah, namanya Al-Imam Ibnu Ujail Al-Yamani. Beliau berfatwa demikian ini. Dan ini hal ini banyak terjadi dipakai. Banyak orang punya zakat harta misalnya di negara-negara luar, dikeluarkan di Hadramut, dikeluarkan di Indonesia, dikeluarkan di mana. Tujuannya apa? Karena di situ lebih muhtaj, lebih butuh daripada di negara-negara mereka. Nah ini apa? Boleh apa enggak? Ya kalau ente taklid kepada ulama yang boleh kan boleh dipindah. Misalnya ini anaknya kita mondok di mana? Di Bangil. Zakat fitrahnya kita keluarkan di mana? Di Balung apa di Bangil? Dikeluarkan di Balung apa di Bangil? Zakat fitrah, iya. Iya. Di Balung apa di Bangil? Anaknya di Bangil. Di Bangil, salah. Di Balung, salah. Yang bisa jawab tak kasih hadiah nanti. Sekarang anak punya anak taruh di Bangil. Ya. Zakatnya yang anak keluarkan di Balung apa di Bangil? Zakat fitrah. Nah. Nah ini. Kita lihat dulu ya anaknya ini. Anaknya sudah balik apa belum? Kalau anaknya belum balik, di mana? Di Balung. Bukan di Bangil. Di Balung salah, di Bangil salah. Hah? Lah, pakai orang tuanya. Kalau belum balik kan enggak boleh harus dikasihkan. Iya. Pakai Balung apa Bangil? Yang dekat orang tua di Balung. Iya, orang tuanya di Balung. Dan akan ngeluarkan pakai hartanya orang tua. Di Balung apa di Bangil? Boleh di Balung ataupun di Bangil. Lah iya, ya kalau wajibnya di mana? Untuk di Balung salah, di Bangil salah. Apa jawabannya? Hal al-ibrah bi mawdhi'il mu'addi atau bi mawdhi'il mu'adda anhu. Misalnya sekarang anak mau mengeluarkan untuk anaknya yang belum balik. Mu'addi anak yang mengeluarkan, mu'adda anhu anaknya anak. Kalau sudah masalah berbeda tempat antara mu'addi dan mu'adda anhu, hal al-ibrah bi mawdhi'il mu'addi wala mawdhi'il mu'adda anhu. Kalau mu'addi anak yang keluarkan. Kalau mu'adda anhu anak yang akan dikeluarkan. Sekarang yang mengeluarkan uangnya anak, bukan uangnya anaknya anak. Tapi zakat untuk anaknya anak. Hitungannya mau pakai pendapat yang mana itu? Pandangannya itu. Itu ada khilafiyah, ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Gil al-ibrah bi mawdhi'il mu'addi wa gil al-ibrah bi mawdhi'il mu'adda anhu. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mu'addi, ada yang mengatakan mu'adda anhu. Dan di sini terjadi perbedaan. Kalau yang mengatakan mu'addi berarti di Balung anak keluarganya. Kalau pakai pendapat yang kedua mengatakan mu'adda anhu berarti di Bangil. Kalau ditanya sekarang di Bangil apa di Balung? Anak belum balik, pakai hartanya apa? Kita lihat ente mau pakai pendapatnya mu'addi apa mu'adda anhu. Ya itu terserah ente. Yang mau pakai yang mana tapi harus tahu kenapa ilahnya. Ilahnya kalau kita kan di tempat orang yang wajib zakat. Marhaba. Zakat itu sekarang kalau misalnya kita punya anak belum balik. Iya, yang mau nanggung kan apa ini? Ini apa? Ini anak yang belum balik.
kewajiban zakat ini turun ke anak ini, kemudian karena tidak mampu ditanggung ini, atau dari pertama akan turun ke sini. Ini hukum masalah usul fikih. Jadi kewajiban ini turun di mana dulu? Turun ke anak, kemudian karena tidak mampu ditanggung abah, atau memang dari pertama turun ke abah. Jadi di sini terjadi kalimat muaddi sama muaddah anhu. Ini sebabnya ini. Misalnya juga sama, misalnya istrinya abah kita, selain ibunya kita. Betul? Kalau misalnya abahnya kita tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dunia dia sama istrinya, maka kita wajib nanggung kan? Mungkin, ya itu masuk itu juga sama. Atau misalnya nasallallahu afiyah anaknya ini kafir, abahnya sudah masuk Islam. Sedangkan abah tidak mampu, kan wajib bagi anak kasih nafkah. Lah begitu malam Idul Fitri, anak juga apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk abahnya? Na'am wajib. Kenapa? Karena al-asah fil madhab dalam masalah ini jatuh kewajiban kepada mu'addi anhu dulu. Karena mu'addi anhu tidak mampu, maka kembali kepada mu'addi. Ini apa ya? Syarat mengeluarkan zakat fitrah. Bas. Al-Fatihah ila ruh habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Summa ila ruh abahi wa ikhwani min anbiya al-muhammad wal jami' ahli bait Rasul jami' ashab jami' syahadatana ala bi'alawi. Sawwa jadi taufiq hidayah ayat nazar dina salam hasil khatimah kamal iman kamal yakin kamal siddiq kamal ikhlas kamal mutabah fi aqwal al-habib sallallahu alaihi wasallam wa fi alihi wa fi harakatihi wa sakanatihi. Summa ila ruh sahib al-hadar wa maqam sayyidina imam al-billah wa Abdullah bin Umar wa habatat hamidi dus sayyidina Abdullah bin Syafa bin Abdullah bin Muhsin wa Ami Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdullah Ali bin Abdullah Ali bin Abdullah Amir bin Abdullah wal Habib bin Al-Jufri wal Habib Hamzah wal bin al-Halim bin Umar summa ila ruh وما إلى روح محمد أبو بكر وما إلى روح الجبري وما إلى روح وما إلى روح والدينا ووالديكم وأموالنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا بأرقادهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.